Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa qila lidhinnuni. Benar? Faslun. Faslun. Ada faslun. Wa jumlatul amri. Baik. Enggak ngaji berarti ini. Faslun. Adapun ini yaitu satu fasal. Wa jumlatul amri annaka idza ahsantan nadhara fi minanillahi ta'ala al-'idhami 'alaika wa ayadihil jisamil kirami ladaika allati la yuhsiha qalbuka wa la yuhitu biha wahmuka hatta khallafta hadhil aqabatis si'aba fawajadtal uluma wal basaira wa tatahharta minal awzari wal kabairi wa sabaqtal awaiqa wa dafa'tal awarida wa dhafirta bil bawa'isi wa salimta minal qawadihi fakam hasala laka fiha min khaslatin syarifatin wa rutbatin aliyatin munifatin awwaluha tabsiru wa ta'rifu wa akhiruha taqribu wa tashrifu. Adapun jumlahnya perkara, yaitu sesungguhnya engkau, yaitu apabila engkau membaguskan akan pandangan pada anugerah-anugerah Allah Ta'ala al-'idhami yang agung, alaika anugerah Allah atasmu, wa ayadihil jisami dan nikmat-nikmat Allah al-jisami yang besar-besar, al-kirami yang mulia-mulia, ladaika di sisimu, allati la yuhsiha yang tidak dapat menghitung akan nikmat itu, qalbuka oleh hatimu. Ini pecah suaranya. Oleh hatimu, wala yuhitu biha wahmuka, wala yuhitu dan tidak meliput biha dengan nikmat itu, wahmuka oleh sangkaanmu, hatta khallafta hadhil aqabatis si'abi, sehingga meninggalkan oleh kamu akan ini tahapan-tahapan yang sulit,
fawajadtal uluma, maka mendapati oleh kamu akan ilmu-ilmu, wal basaira, dan basirah. Apa ini ya, pecah ini ya, suara luarnya masuk kali, suara dalam aja, jangan didouble, kayaknya ini nggak enak, dalam aja. Watatoharta, suara luar dalam aja, yang ini aja nih cukup, biasanya ini aja dalam. Watatoharta minal auzari wal kabairi, dan kau bersuci diri minal auzari, daripada dosa wal kabairi, dan dosa-dosa besar. Wasabaqtal awaiqa, dan kau membalap, mendahului akan segala rintangan-rintangan. Wadafa'tal awaridah, dan kau cegah akan segala kendala-kendala. Wadhafirta bil bawaisi, dan engkau memperoleh dengan motivasi-motivasi. Wasalimta minal qawadihi, dan kau selamat dari segala celaan-celaan. Fakam hasolalaka fiha, maka berapa banyak hasil bagimu, fiha, pada nikmat-nikmat itu, min khaslatin syarifatin, daripada perkara yang mulia, wa rutbatin aliyatin munifatin, dan pangkat yang luhur lagi tinggi. Awwaluhat tabsir wa ta'rifu, yang adapun mula-mulanya perkara, yaitu kewaspadaan dan pengenalan. Wa akhiruha, dan adapun akhirnya, at-taqribu, yaitu kehampiran dengan Tuhan. Wa tasyrifu, dan kemuliaan. Fata'ammalta fiha bimiqdari aqlika wa taufiqika, maka renungkanlah olehmu fiha, pada nikmat-nikmat itu, dengan kadar akalmu, wa taufiqika, dan taufiqmu. Wa syakartallaha ala qadri tauqika, dan kau bersyukur pada Allah atas kadar kemampuanmu. Bi an yasghala lisanaka bihamdihi wa thanaih, bi an yasghala, dengan bahwa menyibukkan oleh Allah akan lidahmu, bihamdihi, dengan puji-pujian kepada Allah, wa sanaihi, dan sanjungan kepada Allah, wa yamla'a qalbaka bi'azamatihi wa bahaih, dan memenuhi oleh Allah qalbaka, akan kalbumu, bi'azamatihi, dengan keagungannya, wa bahaihi, dan kebesarannya. Wa yuballighaka mablaghan yahulu bainaka wa baina isyani, dan Allah sampaikan akan engkau pada satu tempat yang menghalang-halangi oleh Allah antara dirimu dan antara mendurhakainya. Wa an yab'asaka 'alal khidmati lahu bima amkanaka,
dan bahwa membangkitkan oleh Allah akan engkau atas berkhidmat kepada Allah bima amkanaka dengan sesuatu yang memungkinkan oleh sesuatu akan engkau, aw bisa'ati taqatika atau dengan keluasan kemampuanmu, mu'tarifan bil qusuri an haqqi in'amihi wa ihsani, mu'tarifan padahal mengakui ada yang putus apa ya, mu'tarifan padahal mengakui bil kusuri dengan keteledoran an haqqi in'amihi Maaf. oh di leher. Mu'tarifan. Maaf Pak Abi. Maaf. Ya enggak apa-apa. Maaf ya. Udah ini aja. Mu'tarifan padahal mengakui bil qusuri dengan keteledoran an haqqi in'amihi wa ihsani daripada hak pemberian nikmatnya Allah dan kebaikannya Allah, wa kullama aghfalta syukrahu aw fatarta aw zalalta awadta wajtahadta wa tadarra'ta ilaihi wabtahalta wa tawassalta wa qulta ya Allah ya maulaya kama bada'ta bil ihsani bi fadlika min ghairi istihqaqin fa'at mimhu bi fadlika aidan min ghairi istihqaqin. Kapan-kapan lalai oleh engkau akan bersyukur pada Allah, au fatarta atau kendur oleh engkau, au zalalta atau tergelincir engkau, awadda maka kembalilah engkau, wajtahadta dan bersungguh-sungguhlah engkau, wa tadarra'ta dan kau merendahkan diri berdoa ilaihi kepada Allah, wa batahalta dan kau tunduk patuh kepada Allah, wa tawassalta dan kau bertawassul, wa qulta dan kau berkata ya Allah ya maulaya, wahai Tuhanku, ya Allah wahai Tuhanku, kama bada'ta bil ihsani bi fadlik, sebagaimana kau memulai dengan kebaikan semata-mata anugerahmu, min ghairi istihqaqin dari ketiadaan berhak, fa'at mimhu maka sempurnakan olehmu akan kebaikan itu, bifadlika dengan semata-mata anugerahmu pula, min ghairi istihqaqin dari ketiadaan berhak, wa tunadihi binidai awliyaihi alladhina wajadu taja hidayatihi, kau menyeru akan Allah dengan seruan para wali-walinya Allah
alladzina wajadu, yang mereka mendapatkan taja hidayatihi, akan mahkota hidayahnya, wa dzaqu halawata ma'rifatih, dan mereka merasakan akan kemanisan makrifat kepada Allah. Fakhafu ala anfusihim khurqatat tardi wal ihanah, maka mereka takut atas diri mereka khurqatat tardi, akan terbakarnya diusir dari kedekatan dengan Allah dan kehinaan, wa wahsyatal bu'di wad dhalalah, dan keresahan jauh dari Allah dan kesesatan, wa mararatal azli wal izalah, dan kepahitan dilengserkan dan dihilangkan. Fatadarra'u bil babi mustaghisin, maka bertadarru', berdoalah pada pintu kemurahan Allah, mustaghisin, padahal memohon pertolongan, wa maddu ilaihil akufa mubtahilin, dan ulurkanlah, tengadahkanlah olehmu kepada Allah akan telapak-telapak tangan, mubtahilin, padahalan berdoa, wa nadau fil khalawati mustasrihin, dan menyerulah pada tempat-tempat sunyi, mustasrihin, padahal memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kesimpulan daripada kajian kita berbicara tahapan yang ketujuh, yaitu tahapan kesyukuran kepada Allah. Puncak dari segalanya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pengen dekat dengan Allah, orang yang pengen hidupnya bahagia, penuh dengan kesenangan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan kebahagiaan. Dijelaskan dari awal-awal kajian kita ini ada 7 langkah, 7 langkah, 7 tahap menuju daripada kebahagiaan. Dari mulai tahap pertama namanya tahap taubat, kembali kepada Allah, sadar Tuhan itu suci, kita enggak bisa dekat dengan Tuhan kecuali kita suci. Badan kudu suci kalau mau sholat, pakaian juga kudu suci, tempat juga kudu suci. Begitu hati kalau pengen dekat dengan Allah pun juga kudu suci. Maka kuncinya kudu apa? Kudu bertaubat. Sudah taubat, maka yang kedua tahapan ilmu. Sudah taubat, kita ngaku, waduh, kita tahap kesadaran. Udah taubat, sadar kita hamba yang linglung, hamba yang tak berdaya. Begitu kita belajar untuk menuju kedekatan. Begitu Imam Ghazali di awal-awal kitab kita itu begitu.
Atau kebalik saya menyebutkannya ini. Tahapan pertama tahapan kesadaran, begitu. Ilmu dulu. Siapa kita? Siapa Tuhan? Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Itu satu, namanya tahapan ilmu. Baru kemudian tahapan taubat, begitu. Begitu yang catatan kitab Minhaj ini. Tahapan taubat. Sesudah kita taubat, maka nggak gampang dekat sama Allah. Ketiganya kudu ada kendala. Ada aja kendala. Ketika kita asik sama Allah tuh, udah taubat, ada aja bini kita ngajak jalan lah. Ada aja. Begitu. Macam-macam. Ada temen lah kendalanya. Macam-macam. Lolos dari kendala, masih ada keempat, rintangan. Ini tahapan. Enggak mulus begitu aja untuk menuju sebuah bahagia sukses. Enggak, masih ada rintangan, ada tuh rintangan. Begitu. Habis itu baru kemudian kelima, tahapan motivasi. Kita ndak boleh ada roja. Nggak boleh kebanyakan roja, optimisme tinggi. Nggak boleh. Kita kudu ada kewaspadaan. Inilah motivasi. Motivasi itu di dalamnya ada kewaspadaan. Positive thinking, tapi jangan lupa bisa saja ada kegagalan, ada rem dan gas. Itu begitu. Lolos dari itu, kita melangkah lagi yang keenam. Itulah ada celaan. Kita sadar di dalam diri kita ada akhlak-akhlak buruk, akhlak yang tercela. Ini nih kudu dibersih. Bila ini udah bersih, baru bakal menuju kesyukuran. Dan malam hari ini membahas tahapan yang ketujuh, yaitu tahap kesyukuran. Kesimpulannya, kata Imamul Ghazali, bila mana Anda mau renungi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Anda, nikmat kurnia Allah yang diberikan, yang tidak kehitung, nikmat itu tidak kehitung. Satu nikmat aja nggak kehitung, apatah lagi banyak nih. Nikmat diadakan dari tadinya tidak ada. Diadakannya bentuknya jadi manusia, bukan anjing, bukan kucing, bukan kambing. Kambing udah dilirik, apalagi badannya udah lebaran. Habis lebaran gede, kayaknya pas nih Idul Adha. Kalau kambing kan begitu. Kita enggak, jadi manusia dengan muka yang tidak sama satu dengan yang lain. Nggak ada yang wajahnya sama sejagat raya nih, nggak ada. Wajahnya nggak ada, mirip ada, sama tidak ada. Begitu, sebagaimana sidik jari tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Sidik jari ini ciri wajah. Kita kayak apa ada di sini, gambaran sidik jari. Itu kayak begitu. Ini nikmat. Belum lagi kita dikasih iman Islam, belum lagi kita dikasih akal, belum lagi kita dikasih sehat, belum lagi kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang enggak kejangkau akal kita. Kalau mau direnungi, sampai Allah pilih kita lahirnya bukan di Jerman, begitu, bukan di Uzbekistan yang ngalahin kita, gitu, tapi lahirnya di Bayoran, gitu. Kenapa? Muka kayak begini kasih roti sekali yang belum makan, benar nggak?
Jadi kecuali udah dikena, ya udah bayaran aja lahirnya, bayaran Indonesia begitu. Itu udah diatur. Terus kenapa kita begitu? Itu begitu. Repot. Akal kita nggak bisa untuk menjangkau nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Anda mau menghitung satu nikmat Allah aja, Anda tidak bisa menjangkaunya. Nikmat begitu. Begitu kelapa adanya di tengah laut, mana manis lagi airnya. Bingung, tuh air dulu apa batok dulu masuknya. Kalau air dulu nggak ada tempatnya ambak-ambakan, kalau batok dulu rapat kayak begitu gimana masuknya? Puyeng mikirinnya, puyeng mikirin itu. Satu nikmat dah. Begitu, nggak kejangkau. Sampai teruslah kita lewati satu tahapan demi tahapan. Kita bisa lewati tanjakan, 7 macam tanjakan yang luar biasa. Kita dapati pengetahuan, kita dapati ilmu. Betapa kita, ini tahapan pertama kan kita. Aduh, sadar kita ini asalnya nggak ada, adanya karena diadakan. Untuk apa Tuhan adakan di jagat raya ini? Ataukah untuk menambah kelamnya jagat raya dengan dosa? Ataukah untuk cilaka dan mengeluh kita? Ataukah kita ada ini untuk bahagia sebetulnya? Tuhan adakan kita biar kita bahagia. Kalau belum, ada masalah dengan tahapan pertama saja, tahapan ilmu dan pengetahuan. Ini tahapan. Kalau sadar kita hamba yang berlumuran dosa, kita banyak salah, enggak didemenin orang salah, jauh kita ditolak. Akhirnya kita sadar berlumuran dosa, pengenlah kita berbersih diri dari dosa. Allah Maha Suci, tidak diterima kecuali yang suci. Maka kita bertaubat kita. Setelah kita bertaubat, pengen balik ke Allah, pengen ibadah, ada aja kendala tuh, ada aja. Baru mau rajin-rajin baca Quran, temen nelpon ngajak makan duren lah. Ya, apa terus apa kagak? Kagak. Karena akhirnya Quran kagak dibaca. Baru mau bismillah, ada tamu di rumah. Berhenti. Ada aja kendala-kendala. Dan telah kita bisa lampaui kendala, adalah rintangan yang ganggu. Urusan dana rendah gitu, urusan di bini ngomel banyak. Ini bagaimana ini? Lewatlah kita dari segalanya. Ada tahapan namanya bawaif, motivasi. Kita punya spirit hidup. Masa jadi muslim kalah sama bulu ketek? Bulu ketek aja dijepit-jepit hidup, jepit-jepit hidup juga. Masa kita yang ada akalnya bingung sama hidup, kalah kayaknya sama bulu ketek. Ada motivasi, tapi tidak boleh ketinggian, nanti jatuhnya sombong. Kudu ada rem agar stabil, nggak boleh gas doang, gas nggak boleh, kudu ada rem. Nggak boleh rem doang, kudu ada gas. Gas dan rem menstabilkan perjalanan daripada mobil kita. Inilah khauf dan roja. Ibarat dua sayap burung bisa terbang tinggi, menyeimbangkan antara khauf dan roja.
Lolos ini kita cek banyak akhlak-akhlak buruk yang kudu dibersihkan daripada diri kita. Bila ini direnungi nikmat-nikmat perjalanan menuju kepada Allah, berapa banyak telah kita dapat kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Betapa banyak anugerah yang Allah berikan dari dulu sampai ni hari. Banyak yang tinggi-tinggi, yang dari begitu banyak nikmat kalau sadar, yang pertama adalah diberikan nikmat mengenal Allah. Nikmat pertama, bahwa kita tidak ngadain diri kita. Kalau kita ngadain diri kita, mesti kita taruhin pada diri kita yang sempurna-sempurna. Hidung kita buat pesek apa mancung? Nah, kalau kita yang buat, kulit kita kira-kira hitam apa putih? Lah putih. Begitu segalanya. Kalaulah kita yang nyipta, kan enggak. Kita diadakan oleh Allah yang membuat seperti ini. Kita akan berpengetahuan tentang Tuhan. Itu permulaannya, mengenal Tuhan, tapi ujungnya adalah kehampiran dan kemuliaan. Kayak orang baca sholawat, permulaannya ya masih kulit-kulit, ya menanamkan nama Muhammad pada kalbunya. Ujungnya adalah kemuliaan. Ketika sudah duduk sholawat di dalam dirinya, dia punya hati. Coba renungi nikmat-nikmat ini. Kayak kita malam ini ngaji, renungi dengan ukuran akal kita aja. Renungi dan syukuri Allah sekedar kemampuan kita. Malam ini kita ngaji, nikmat, syukur atas dikasih nikmat akal sehat, atas dikasih nikmat badan sehat. Ini syukuri sekedar kemampuan kita. Bagaimana cara bersyukur tuh? Pertama, cara bersyukur yang benar begitu tuh, nikmat nih. Lidah kita digunakan buat memuji Allah. Demen baca sholawat aja udah nikmat, nggak perlu dibagi duit. Demen aja mulut kita digunakan buat baca sallallahu alaihi Muhammad, baca dalail, baca ratib, baca Quran, atau yang baik-baik. Itu aja nikmat. Sebab ada orang yang mulutnya digunakan buat nyela orang, apakah nggak kerugian dia? Maka dipakai zikir, itu nikmat. Syukuri Allah nikmat-nikmat itu sekedar kemampuan kita. Lidah kita gunakan buat memuji dan menyanjung Allah. Lidah kita buat zikir. Karena kalau lidah kita nggak dipakai untuk zikir, bakal digunakan buat yang lain. Liar lidah kita. Kalau nggak dipakai buat zikir, aduh yang lain. Orang hidup pengennya ngobrol. Kalau bukan ngobrol yang baik di pengajian, udah ngomongin orang. Gitu, bisanya monten orang mulu. Monten orang. Orang salah. Ngapain tuh ngaji? Kelakuan kayak begitu. Masih bagusan gua kagak ngaji. Udah kagak ngaji juga kagak bagus. Begitu. Kagak ngajinya aja udah kagak bagus. Tuh masih bagus dia dikasih nikmat taufik oleh Allah kuat ngaji. Belum dia diberi taufik ngamalin. Masih lebih tinggian dia dibanding kita.
yang bisanya nyela orang aja masih diomongin sama kita. Ya Allah, begitu. Karena lidah ini akan liar, maka gunakan lidah ini buat memuja, memuji Allah, memuja, memuji Rasulullah. Itu lidah, namanya syukur. Baru syukur kelas lisan. Kedua, hati kita dipenuhi dengan keagungan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Bila dagangan kita hari ini untung sekian, ya Allah yang ngasih, bukan karena dihalangi orang. Bila warung kita tidak selaris warung orang lain, bukan karena dia dukunin kita. Mungkin dia punya ibadah yang kita tidak tahu. Maka sering disebut, jangan sekali-kali sebagai anak majelis ngiri ama orang sukses, jangan. Tapi ngirilah ama cara suksesnya orang. Tanya tuh sama yang warung laris apa? Oh, saya itu saban hari baca Quran 5 juz. Ya contoh, kayak dia, biar sampai kayak dia, begitu. Kayak begitu. Kenapa kau bisa sukses? Ya saya kan babanya penguasa. Ya kita baba kita juga jadi penguasa. Ya, bukan ya wajar. Iya. Hah? Iya. Jadi apa? Jangan ngiri ama orang, tapi ngiri ama cara suksesnya orang. Bagaimana dia? Ajak bro, saya puasa udah jalan 5 tahun, ya kita contoh, baru mau berarti 5 tahun lagi. Begitu. Ada kawan kita WA sama kita, saya ini udah baca ini sholawat, zikir-zikir majlis itu udah dibaca, tapi gimana ya, saya ini masih susah. Oh masih susah bang? Iya, saya hidup dari anak, kata dia. Yang salah di mana ya? Saya jawab, jangan-jangan dari zikir abang itu, ya anak-anak abang yang tadinya nganggur, Allah kasih rezekinya lewat anak pada kerja. Itu dia. Saya anak punya 4. Satu anak bagi duit sama saya 2 juta. Jadi saya 8 juta dari anak. Alhamdulillah. Ente kerjaannya baca sholawat saban bulan dikasih 8 juta. Gitu. Ada orang yang kudu 8 juta kudu berjibaku dari pagi sampai malam. Begitu. Benar nggak? Dia baru astagfirullah, dia berhenti. Begitu akhirnya. Ditutup nomor kita, malu nambahnya. Begitu. Astagfirullah, begitu. Kan untung, nggak ngapa-ngapa. Berarti Allah kasih maju. Mungkin dia ada punya bisnis yang dia kan gol-gol begitu kayaknya. Jadi gugat, ini sholawat ini di mana? Loh, kan enak 8 juta. Kan tanya sama teman tetangganya, ente dibagi 8 juta, boro-boro, bininya mulu, begitu. Kan begitu ya. Dia kagak melihat, nggak utuh sudut pandang. Ketika kita jelasin dia nangis lagi. Nangis, waduh salah sudut pandang sama Allah. Begitu. Belajar. Jangan satu pandangan. Begitu. Hatinya dipenuhi dengan keagungan Allah. La ilaha illallah. Sallallahu Muhammad. Penuhi dengan keagungan Nabi. Ini Nabi hebat. Gue mau berhenti aja baca salat, lu berhenti, malaikat kagak berhenti. Allah malaikat itu sunnah Nabi nggak berhenti, ya lu yang rugi.
Malaikat aja banyak yang baca sama Nabi. Gua berhenti, ya Allah, hambanya banyak. Kita yang rugi kita, orang malaikat aja kagak berhenti baca sholat sama Nabi. Kita mau berhenti, ya ngambek, kata malah ngambek cemen. Mau ngapain malaikat aja kagak berhenti? Lah malaikat jumlahnya banyak, lah kagak rugi Rasulullah. Kita mau ngambekin salah. Begitu hati aku, ada apa dengan Nabi? Malaikat aja baca sholat, luar biasa. Saya baca sholawat nyontoh biar digandengin sama malaikat, kan cakep. Malaikat digandengin sama Allah gara-gara bersolawat. Ya biar kita dikumpulin sama malaikat. Malaikat nggak bakal masuk neraka, maka kita bersolawat nggak masuk neraka. Nah, begitu kumpul. Hati dipenuhi dengan keagungan Allah. Begitu hati, sehingga ada cahaya yang bisa menghalangi kita dengan membangkang kepada Allah. Akhirnya Allah kirim kita untuk khidmat kepada Allah. Mau sholat, mau ngaji, apa nggak nikmat? Ngaji aja udah merupakan nikmat. Ngaji nikmat besar. Orang nggak dikasih kekuatan untuk ngaji, nikmat. Sholat, udah sholat aja merupakan kenikmatan besar dari Allah. Keindahan yang ada semampu kita. Hati penuh dengan mengagungkan Allah, mulut memuji-muji Allah, anggota tubuh kita semampu kita berkhidmat kepada Allah. Nggak mampu kita ngorban pakai kambing, latihan pakai ayam. Ayam saya nggak mampu, ya burung emprit. Burung emprit nggak mampu, balang kayak. Yang penting motong dah. Latihan, jangan tiap tahun ngantri mulu daging kurban. Tiap tahun belajar. Masa nggak ada peningkatan? Ayam mampu nggak kira-kira? Mampu, motong ayam, beli di pasar Bayoran, potong, niatin kurban, niatin, ini mampunya, latihan ya Rob, ini kurban saya, emang mampunya segini, kasih sama tetangga, begitu, bulunya ya jangan, begitu, muanya aja bos. Apa ini korban saya, latihan, doain, moga tahun depan saya sesuai dengan syariat, mampu kambing, saya nggak mau. Mentang-mentang gak mampu, ya udah nggak ngerjain apa-apa, ya salah. Begitu. Yang kita mampu, begitu, kayak begitu. Yang kita mampu. Mau nyariin rumputnya bagus, begitu. Yang kita mampu. Hati mengagungkan Allah, badan ibadah, lidah memuji, disertai pengakuan keteledoran diri daripada hak, nikmat dan kebaikan Allah. Coba pikiri, Allah kasih duit sama kita, nanya, kebiasaan saya tuh begitu, saya dapat uang, ada kawan bagi duit, nanya untuk apa ini? Untuk apa? Begitu. Kenapa ini? Begitu. Saya nanya, lagi nanya-nanya sama Allah, dapat WA, Bang Nur, begitu, WA-nya, guru, ada kawan kita, oh ya, ya boleh datang aja, begitu. Bertanya dalam hati, bertanya. Itu begitu. Ini kita dikasih hidup nih untuk apa ya? Begitu. Bertanya aja sama Allah, ini untuk apa kita hidup? Biar hidup kita itu bahagia, tentang. Kalau enggak, ya kita kayak binatang, enggak punya program. Habis waktu kita, ditatalah. Kapan kita baca ini?
Kapan kita baca Quran? Kapan kita baca apalagi dalail? Ditata. Bisa-bisa itu nikmat. Waktu. Nanti bakal dapetin. Begitu. Dapetin. Jangan kita berleha-leha, rugi. Jangan. Pada akhirnya antara kita dengan Allah, maka kita harus tata. Ngaji aja sebuah kenikmatan. Diiriin banyak orang janji sama Allah yang di rumah sakit, ya Allah kalau saya sehat saya mau ngaji. Udah sehat, janji doang. Pokoknya habis lebaran saya mau ngaji. Ada aja rasanya belum kelar Syawal. Ada aja rasanya. Udah kelar Syawal nih, ada aja rasanya entar nunggu Idul Adha. Ada aja. Pokoknya macam-macam. Jadi ta'allul yang muncul. Apa ya? Alasan yang dibuat-buat gitu. Itu kayak begitu. Sadari kita ngaji kayak begini, tidak boleh sombong bahwa kita masih banyak kekurangannya. Ngaji doang belum didaras. Begitu. Kan bisa jadi ngaji mau rajin, habis itu ditaruh aja bukunya, enggak didaras, kan bisa jadi kayak begitu. Akui keteledoran kita. Maka dalam sholat, Rabbana taqabbal minna wudu'ana sholatana du'ana jami'a amalina tammim taksirana. Sempurnakan keteledoran kami. Kami ini belum sempurna sholat ini. Sunnah sholat ada 1500 ya Rabb, ya Allah. Yang mana-mananya kita nggak tahu, yang kita kerjain aja ini. Masih banyak. Begitu. Sehingga kata Imam Ghazali ini pada akhirnya, manakala kita lupa bersyukur, manakala kita kendur, malas beribadah, manakala kita mulai menceng dari jalan Rasulullah, kita balik lagi. Ini dari tahapan ini nih. Balik lagi ke titik nol. Tahap pengetahuan lagi, ulang lagi tuh yang pertama, kenali diri kita, baru kemudian naik lagi, taubat lagi, naik lagi, ambil kita tercela, ambil kita bersyukur, kendor lagi, syukur, lupa lagi, balik lagi ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah 7 lupa lagi, turun lagi di 1 lagi, dari 7 tahapan menuju bahagia, kedekatan dengan Allah. Manakala kita lupa bersyukur, atau kita kendur, down, males, jenuh, balik ke titik awal. Menyimpang, balik ke titik awal. Balik dengan terus kita bertawajuh kepada Allah. Jangan tinggal doa ini malah kalau kita malas zikir, malas ibadah. Doanya begini kalau cara gampang, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berbuat baik sebelum saya minta. Kau beri segala nikmat sama saya tanpa saya minta. Enggak berhak. Ibadah belum, saya diopenin, kasih makan, ada yang nyebokin, ada yang ngasih susu, ada yang ngasih ini. Ya Allah, luar biasa. Nikmat itu sempurnakan. Meski saya tidak berhak. Orang ibadah, sehat dari Allah, duit dari Allah, disuruh zakat, dari Allah juga duitnya. Kenapa kita berat? Ngorban, orang duitnya aja dari Allah. Kenapa kita harus berat? Kecuali punya kita, kan punya Allah. Maka ini nikmat darimu ya Allah. Saya sadar, kerja darimu asal. Nyawa engkau juga, sempurnakan nikmat itu. Meski saya ibadah belum maksimal. Sebagaimana
kau mulai dengan berbuat baik tanpa perlu capek saya, maka kau berikan kesempurnaan nikmat itu tanpa saya harus berhak mendapatkannya. Maka kata Bu Nawas, ilahi lastu lil firdausi ahla, saya nggak berhak masuk surga, tapi jujur neraka mau nggak kuat ya. Caranya biar berhak, ya balik, taubat, minta maaf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim, fahabli taubatan waghfir dunubi. Ayo dong berikan taubat sama saya, beri saya kemampuan bertaubat, ampuni dosa saya. Engkau yang mengampuni dosa besar sehingga saya nggak masuk neraka dan berhak surga. Kita ngomong sama Allah seperti nyanyian dendangan para wali-wali yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kemanisan ibadah mengenal Allah. Mereka takut diusir sama Allah, takut. Jadi kenapa kamu ibadah? Aduh, udah cukup balasan Allah, dikasih mampu ibadah aja udah nikmat. Nikmat. Yang lain udah biar begitu. Entar juga ini nikmat. Maka kalau ada kesempatan minta sama Allah, minta kenikmatan ibadah, kenikmatan bersolawat, kenikmatan baca Quran, minta kenikmatan. Jangan sampai diusir sama Allah. Kalau udah jauh dari Allah repot. Begitu mereka pada bertadarruk memohon Allah, angkat tangan. Para ulama-ulama itu, saudara boleh baca pada rakaat ketiga keempat doa ini, karena ini doa ini penting, lebih-lebih di zaman akhir orang gunjang ganjeng berbicara turunan, tikungan nih puyeng, karena begini turunan mulu yang diomongin, tikungan. Nih rakaat ketiga maghrib kan nggak ada suratnya, benar nggak? Rakaat 3, 4 dohor, asar, isya kan nggak ada suratnya. Baca abis sholat dolin amin, jangan ruku dulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa Tuhan kami, jangan kau cabut, jangan kau simpangkan hati kami sesudah kau berikan hidayah kepada kami, anugerahkan kepada kami rahmat di sisimu Tuhan. Jangan cabut, banyakin baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Anak-anak pesantren kau selipat wajib habis sholat baca doa ini, nggak boleh tinggal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tuhan, jangan kau cabut hidayah yang ada di hati, iman Islam yang ada, kecintaan sama majelis ilmu, kecintaan sama sholawat Nabi, kecintaan baca ratib, jangan dicabut. Kalau Allah udah cabut, aduh udah habis. Cabut, caranya banyak. Cara Allah cabut menyimpang dari majelis ilmu, kita nyela aja tuh sama kiai, malu akhirnya ngaji. Cara Allah gampang, bolak-balik hati itu gampang. Gampang. Cara orang yang duitnya banyak biar habis, dicutik, nyalon dewan. Begitu. Akhirnya nyalon dewan. Ada yang bisikin lagi dia, serangan fajar. Serangan fajar. Habis itu berita lagi, serangan jantung. Habis. Duit habis, enggak jadi. Allah bisa. Janganlah, jangan. Rabbana la tuzigh qulubana. Bila kita sakit, nih mohon maaf, sakit,
Tapi dengan sakit itu kita zikir sama Allah, ya Rabb, jangan kau cabut penyakit ini. Sebab dengan penyakit ini saya bisa baca Quran, baca sholawat. Terusin kalau ini nikmat sebetulnya. Dibanding dulu sehat, saya kagak berbicara borok Quran dalam kagak keburu ya Rabb. Mainnya highlight. Udah nggak jelas. Ini nikmat. Ya Rabb, bila dengan ketidakberpunyaan ini nikmat buat saya sehingga saya bisa dekat denganmu, jangan kau kasih harta, kasih saya kenikmatan. Itu makna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitan. Ada yang kelihatannya nikmat, isinya malapetaka. Ada yang kelihatannya malapetaka, isinya nikmat. Kita nggak paham, nggak paham. Maka jangan kurang-kurang baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau kasih penyimpangan dari kebenaran dan hidayah, sebagaimana kau simpangkan hati orang-orang yang menyimpang sesudah kau berikan hidayah iman Islam. Amin. Zaman akhir Allah gelincirin orang gampang. Ya Allah, ini yang kita harus pikirin dalam hidup. Jangan sampai kita jadi menyimpang dari jalan kebenaran, dan ini merupakan kerugian. Banyakin baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak minta itu, baca itu. Kalau jadi imam sambil nungguin makmum rakaat 1 2 habis doain amin kan diam sejenak. Ngapain diam? Baca ini aja daripada nggak ngerti. Habis baca ini baru udah baca surat. Sambil biar makmum baca bismillah juga alhamdulillah. Begitu. Silakan ya Allah. Penting kata Imam Ghazali. Ayo dong. Contoh para wali-wali Allah nyanyiannya yang merasakan tentang mahkota hidayah, kemanisan ma'rifat, takut diusir sama Allah, takut jauh dari Allah, takut dilengserkan dekat dengan Allah. Fatadarra'u, ini fi'il madhi. Tadarra'unya, maka mereka para wali-wali Allah, bukan kamu domirnya. Fatadarra'u, maka mereka para wali-wali Allah, domirnya kepada aulia tuh. Fatadarra'unya, maka mereka para wali-wali Allah, tadarra'unya, minta tolong di pintu rahmat Allah. Wa maddu, mereka mengulurkan tangan meminta tolong sama Allah dengan baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyakin baca ini. Lebih-lebih sekarang saya pesan sama antum semua, ini zaman lagi masih gunjang-ganjing masalah nasab. Yang ini menghina habaib, yang ini menghina ulama, udah ribet. Saya menggelincirkan. Ini bagaimana? Dari zaman ini saya sering menyebut ini zaman badai debu, melek salah, melek kelilipan. Jadi ribet. Udah kencangin baca sholawat, di antaranya baca ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba kita lihat, yang ini nyela abai, yang ini nyela kiai, aduh habis semuanya, habis gitu. Ngomong yang kagak-kagak, ya apalagi yang awam-awam. Dena lah, dena, cek dulu denanya Rasulullah, ngakuin kamu gitu ya kan.
Saya ke Siti Fatimah terus saja ngomong begitu. Jadi ujungnya jadi ribut aja. Udah kita nggak usah lah. Sebagai orang majelis, mohon maaf, kita membanyakin baca ratib, baca sholawat. Ini diantara bacaan yang terpenting. Imam Ghazali ajarin kita supaya kita nggak tergelincir. Baca kata Imam Ghazali, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Biar nggak tergelincir. Dan banyakin baca ini. Rabbana la tuzigh, Tuhan, jangan kau jauhkan, jangan kau usir. Tuhan cutik gampang. Ini repot. Jadi ribet aja. Cara nyotik ada ya. Allah begitu. Dan kita ngeri, apalagi kita yang awam. Begitu. Kiai aja bisa tergelincir, kiai. Apalagi kita yang awam, repot. Kadang nggak tahu persoalan, dia ribut. Ini nyala ini, repot. Kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Udah banyakin baca itu biar kita nggak rusak. Begitu hati kita. Ini namanya zaman fitnah, gampang ngerusak kita. Tadinya ta'zim sama habaib, terprovokasi jadi enggak, kan bahaya. Tapi terlepas segalanya kan Allah juga yang nyuntik, ya kan? Nah, kalau Allah mau gelincirin orang bisa. Nah, makanya kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahaya. Kita minta rahmat dari Allah. Ngeri zaman akhir nih, ngeri beneran ngeri. Jadi repot. Agar supaya Allah kasih selamat di zaman akhir. Mungkin kalau di kota-kota besar nggak begitu berdampak, tapi di perkampungan bisa saja berdampak besar. Begitu, terbawa ke sana kemari. Ala kulli hal, kalau direnungi lebih dalam, bisa saja orang tergelincir, bisa. Minta Allah biar Allah jaga kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ngeri, apalagi kita yang awam, kiai aja bisa tergelincir, apalagi kita. Kan begitu hikmahnya, bener nggak? Ini kan yang kita kudu tangisi. Gitu. Kiai bisa tergelincir, apalagi kita. Wis tangis ya Allah, tangan kita angkat, minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kunci bahagia baca ini. Kalau kita syukur, jangan sampai syukur berujung kepada kesombongan. Jangan sampai kita miskin berujung pada keluhan. Begitu, minta hidayah amal, rahmat. Dan ini penting bagi kita bersama supaya kita bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu. Dan ini yang paling penting. Qultu ana, segini dulu dah, masih panjang nampaknya. Begitu. Nanti kita ulang pada pertemuan datang. Kemudian sebelumnya ada pesan ini dari pengurus, katanya kita bini aja ditamatin. Begitu, atau enggak balik kepada Kasifah? Tamatin dulu. Baik, kita ikut. Tamatin dulu, enggak apa-apa. Begitu, tamatin. Apa enggak usah diulas saja berdapat makna ya? Tamat kayaknya. Hah?
Hah? Jangan. Oh jangan. Ya, insya Allah dikit lagi. Berapa lembar? 4 lembar. Iya, 4 lembar. Insya Allah 4 lembar. Selesai. Kitab ini. Insya Allah. Hah? Iya. Pelan-pelan. Selesai insya Allah. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin?